Hai Sobat Agitprop, jumpa lagi dengan Mimin Agit. Apa jadinya ya kalau monster raksasa menginvasi bumi? Kali ini, Mimin akan bercerita tentang salah satu film seru dengan judul The Legend of Enveloped Demon. Sebuah kisah kepahlawanan 3 bersaudara yang telah berhasil mengalahkan monster terakhir. Namun, beberapa tahun kemudian, tiba-tiba para monster raksasa tersebut bangkit dan mengancam membuat manusia di ujung kepunahan. Ingin tahu keseruan kisahnya lebih jauh lagi? Duduk tenang, siapkan cemilan, dan nikmati keseluruhan cerita film ini dengan baik. Namun, Mimin minta kalau sobat suka, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Cerita dimulai dengan kilas balik pada zaman dahulu, ketika dunia telah dikuasai oleh entitas kejahatan yang mengakibatkan umat manusia mengalami penderitaan dan diambang kepunahan. Sampai akhirnya ditemukannya sebuah elemen spesial mirip besi yang dikenal sebagai besi naga. Besi itu ternyata mampu membasmi para entitas kejahatan tersebut, sehingga para pendekar menggunakan besi itu sebagai senjata melawan kejahatan. Dan para pendekar itu disebut sebagai penyegel kejahatan. Kemudian, berpindah puluhan tahun kemudian, tepatnya di hutan belantara, di mana terlihat 2 gadis kakak beradik sedang bersembunyi dari kejaran entitas kejahatan bernama Wang Mingyun. Sayangnya, kedua gadis itu bersembunyi di pohon karsem, sehingga Wang Mingyun berhasil menangkap si kakak. Si adik kemudian segera lari ke arah sana untuk melarikan diri. Namun, pergerakan Wang Mingyun sangat cepat, sehingga si adik pun terpojok. Untungnya, sebelum si adik terjepit, 3 bersaudara penyegel kejahatan datang menyelamatkan si adik. Mereka adalah Tang Shi, kakak pertama, Ku Feng, adik kedua, dan Luan, adik terakhir. Melihat kemampuan hebat para penyegel kejahatan, si Wang Mingyun pun mencoba untuk pergi. Namun, ketiga bersaudara itu segera mengejarnya dan berhasil mengalahkannya. Si adik yang selamat kemudian lari ke tepi rawa, di mana ia melihat puluhan penyegel kejahatan sedang bertarung melawan entitas kejahatan berbentuk monster tikus raksasa. Dalam pertarungan itu, ketiga bersaudara bergabung dengan para penyegel, termasuk guru mereka yang bernama Guru. Meskipun para penyegel sudah menyerang entitas kejahatan dari sana kemari, tetapi entitas kejahatan masih baik-baik saja, dan bahkan semakin menjadi-jadi dengan melemparkan bola apinya. Bola api itu lalu tidak sengaja jatuh ke arah si adik yang membuat si adik tidak terselamatkan. Menyadari entitas kejahatan sangatlah susah dikalahkan. Para penyegel kejahatan pun memutuskan untuk melakukan tindakan berani dengan menggunakan tangan mereka yang terbuat dari besi naga. Namun, sayangnya usaha itu percuma karena tubuh entitas kejahatan sangatlah kuat. Hingga akhirnya entitas kejahatan ini blunder dengan mengeluarkan wujud aslinya dari mulut. Alhasil, Tang Shi pun langsung mengalahkan wujud asli entitas kejahatan dan berhasil menghentikannya. Dikarenakan entitas kejahatan telah dikalahkan, masa kejayaan penyegel kejahatan pun kini mulai pudar. Mereka secara perlahan dilupakan oleh masyarakat dan bahkan dihina. Lalu berpindah ke beberapa tahun kemudian, di mana 3 bersaudara kini sudah tidak lagi menjadi pemburu kejahatan, melainkan memburu ikan untuk dijual. Namun, seperti biasa, usaha bertahan hidup mereka tidaklah mulus karena mereka sering dinyinyiri oleh pemburu ikan lainnya, termasuk 2 pemburu ikan lokal bernama Bobo dan Ciring. Di saat itu juga, teman Bobo dan Ciring bernama Wasli datang sambil membawa segenjang arak. Wasli mengungkapkan kalau dirinya diberi arak ini oleh seorang wanita di pasar. Ciring yang suka sekali mabuk kemudian langsung meminum arak tersebut bersama Wasli, sedangkan Bobo memilih membersihkan ikan hasil tangkapannya. Singkat cerita, saat ketiga bersaudara hendak pulang, mereka dikejutkan dengan Wasli dan Ciring yang sedang berperilaku ganas. Rupanya, Wasli dan Ciring ini telah berubah menjadi ganas akibat meminum arak tersebut. Karena perilaku ganas sangatlah berbahaya, ketiga bersaudara itu pun terpaksa langsung menghadapi Wasli dan Ciring. Setelah itu, ketiganya merasa heran karena sebelumnya mereka telah mengalahkan entitas kejahatan. Di rumah ketiga bersaudara itu, kemudian dikejutkan dengan munculnya seorang penyegel kejahatan bernama Yan yang terluka parah di rumah mereka. Tanpa berpikir panjang, Tang pun meminta adik perguruannya untuk membawa Yan ke klinik. Di sebelah rumah, seorang bocah mencuri bakpao milik pedagang Zhou Liu karena si bocah sudah 20 kali mencuri. Zikuan pun tidak terima, dan terjadilah keributan kecil di mana keributan itu tidak sengaja membuat selimut penyegel kejahatan terbuka.
Alhasil, para warga yang melihat tiga bersaudara membawa Yuan, penyegel iblis itu pun langsung memaki-maki mereka. Seperti yang sudah kita ketahui, pada masa itu penyegel iblis telah dipandang rendah oleh masyarakat. Ku Feng, yang tidak terima kaumnya dihina, akhirnya menunjukkan identitasnya sebagai penyegel iblis. Ia lalu mencoba menyerang salah satu warga yang menghinanya. Tetapi untungnya, Tang Xi segera melerai Ku Feng dan menenangkannya. Sesampainya di klinik, Tang Xi dikejutkan dengan dokter baru bernama Lu yang wajahnya sangat cantik. Ternyata, Dr. Lu adalah si adik gadis yang dulu diselamatkan oleh mereka. Namun anehnya, Lu masih hidup sampai sekarang, padahal sebelumnya Lu sudah mati terkena bola api Raja Iblis. Sementara Dr. Lu mengobati Yuan, Lo Chuan PDKT dengan seorang perawat bernama Cheng Yi. Setelah Yuan tersadar, Yuan memberitahu Tang Xi bahwa sebelumnya ia sedang menyelidiki pabrik anggur terdekat, karena sebelumnya banyak warga sipil menghilang di sekitar area tersebut. Namun, ketika Yuan sedang menyelidiki pabrik itu, tiba-tiba ia diserang oleh iblis. Yuan lalu meminta Tang Xi untuk memburu iblis itu sebelum lengan logam Yuan menghilang, dan Yuan pun meninggal. Mengetahui hal itu, ketiga bersaudara pun pergi ke pabrik arak. Namun, ketika mereka baru saja keluar, mereka malah dihadang oleh prajurit kerajaan Qin yang dipimpin oleh Wang Long. Ketiganya lalu dibawa ke hadapan penguasa daerah setempat bernama Bu Hangong, di mana Bu Hangong ini mendengar keluhan masyarakat yang mengatakan bahwa mereka mencoba menyerang warga di pasar, karena penyegel iblis saat ini sudah tidak lagi berkuasa. Bu Hangong menyuruh Bang Long untuk mengurung mereka di sel bawah tanah. Singkat cerita, saat di dalam sel, ketiganya dikejutkan dengan sosok iblis belatung yang hendak menyerang mereka. Untungnya, iblis itu dihancurkan oleh Dr. Lu yang sedang menyamar. Setelah Dr. Lu membebaskan mereka, keempatnya menyusup ke pabrik arak milik Bu Hangong untuk menyelidiki lebih lanjut tentang adanya iblis. Sementara itu, salah satu penjaga diam-diam menuangkan arak ke mulut para pekerja yang sedang tertidur. Alhasil, para pekerja itu pun langsung berubah menjadi iblis ikan. Begitu pula dengan si penjaga yang meminum arak tersebut dan berubah menjadi iblis. Dr. Lu dan ketiga bersaudara kemudian sampai di ruang pembuatan arak, di mana di sana mereka terkejut karena ternyata pabrik ini telah membuat arak yang dicampur dengan darah iblis. Di saat itu juga, mereka dikejutkan dengan munculnya para iblis ikan. Lo dan Ku Feng lalu bertugas melawan para iblis ikan, sedangkan Tang Xi mencoba menyelamatkan dokter Lu dari serangan iblis lain yang ternyata adalah Wowo. Saat Wowo hendak membunuh Tang Xi, Dr. Lu tiba-tiba berubah menjadi siluman rubah dan menggunakan kekuatannya untuk menyerang Wowo. Karena Dr. Lu lebih kuat, Wowo pun mencoba lari dari pabrik. Namun sayangnya ia dihadang oleh Lo dan Ku Feng yang secara langsung membunuh si Wowo. Tang Xi yang terkejut melihat Dr. Lu adalah siluman kemudian meminta kejelasan tentang dari mana asalnya. Namun Dr. Lu malah menangis sehingga Tang Xi pun tak tega dan meminta Dr. Lu untuk berubah menjadi manusia lagi. Setelah berhasil membunuh Wowo, ketiga bersaudara akhirnya disambut baik oleh Bu Hangong. Bu Hangong lalu memberi mereka 5 kg gula Jawa sebagai hadiah. Tapi dengan syarat ketiganya harus pergi dari kota ini. Tentu saja mereka tak sudi karena di kota ini masih ada iblis. Alhasil, terjadilah keributan antara Bu Hangong dan Tang Xi, di mana Tang Xi menyatakan bahwa ia tidak akan pergi dari kota ini karena ia mencium rencana busuk dari Bu Hangong. Setelah menolak hadiah dari Bu Hangong, ketiganya bermalam di klinik bersama Dr. Lu. Singkat cerita, saat Tang sedang melamun, tiba-tiba ia mendengar cerita dari Dr. Lu. Tang Xi pun segera masuk ke dalam dan mendapati bahwa Dr. Lu sedang mandi. Rupanya ada seekor ular kadut yang masuk ke dalam bak mandinya. Setelah Tang Xi menangkap ular tersebut, Dr. Lu akhirnya bercerita alasan mengapa dirinya berubah menjadi siluman. Jadi setelah terkena bola api, Lu memang sudah mati. Namun, jasad Lu yang berada di dalam genangan air tak sengaja terkena darah dari Raja Iblis, sehingga darah iblis itu membuat Lu hidup kembali sebagai siluman rubah. Dan setelah menceritakan semua itu, terungkaplah bahwa Dr. Lu menyukai Tang Xi yang dulu pernah menyelamatkannya. Namun Tang Xi ini agak lain karena ia tidak peka dan tidak mengerti. Sementara itu, di rumah Bu Hangong terlihat sedang berbicara dengan sosok misterius, di mana sosok misterius itu telah meracuni Bu Hangong yang membuat tubuh Bu Hangong mulai membusuk. Namun, sosok misterius itu akan memberikan penawarnya jika Bu Hangong mampu membasmi para penyegel iblis.
Dan ternyata terungkaplah bahwa sosok misterius itu adalah guru dari penyegel iblis itu sendiri. Kerja untuk guru, Bu Hangong juga sering membawa gadis-gadis di rumahnya ke sebuah ruangan rahasia, di mana gadis itu dibuang ke goa yang di dalamnya ada sosok wujud asli Raja Kejahatan yang masih hidup. Lalu, bagaimana Raja Kejahatan ini masih hidup? Sementara itu, kita ditunjukkan bahwa Cheng Yi Epic, pacar Luan yang ternyata bukan wanita setia, di mana selama ini ia adalah pacar simpanan Wang Long. Di sisi lain, saat Tang Shi sedang beres-beres rumah, ia tak sengaja memergoki seorang maling yang ternyata adalah si bocah. Si bocah kemudian meminta Tang Shi untuk mengajarinya cara membunuh entitas kejahatan. Tidak hanya itu, si bocah juga memberitahu Tang Shi bahwa ia pernah menyelinap ke ruang Bu Hangong dan tak sengaja menemukan sarang entitas kejahatan di sana. Mengetahui hal itu, Tang Shi pun diam-diam menyusup ke istana Bu Hangong. Setelah masuk istana, Tang Shi lalu masuk ke dalam ruang rahasia, di mana ia terkejut melihat ada gua entitas kejahatan di dalamnya. Dan yang paling membuat Tang Shi heran, ia tidak sengaja menemukan batu mutiara biru milik gurunya. Sementara itu, pemimpin daerah itu, Bu Hangong, memanggil Ku Feng dan tiba-tiba bersikap baik dengannya. Bu Hangong lalu menawarkan Ku Feng menjadi pengawalnya, sehingga Ku Feng bakal diakui oleh para warga sebagai pejabat kerajaan. Menyadari menjadi pejabat kerajaan sangatlah menguntungkan, Ku Feng pun akhirnya menerima tawaran tersebut. Dengan Chang Yi di kamarnya, di situ Chang Yi bertingkah aneh seperti memaksa Elle untuk berdansa dengannya. Dan ketika tangannya mulai nakal, Chang Yi berteriak, sehingga ayah Chang Yi pun datang langsung dan langsung menyeret Elle ke hadapan para warga yang mulai melempari Elle dengan sayuran. Hal ini tentu saja membuat Elle bingung karena ia menganggap menyukainya merasa dikhianati. Sore harinya, saat Ku Feng sedang jalan-jalan, ia dikejutkan dengan mayat Luan yang tergantung. Ketika Ku Feng mencoba membangunkan adiknya, para pasukan yang dipimpin oleh Wang Long tiba-tiba menembakkan puluhan anak panah ke arah mereka. Meskipun Ku Feng mencoba melindungi tubuh adiknya, tetapi anak panah itu banyak, sehingga Ku Feng pun terkena anak panah lalu pingsan. Di saat itulah Bu Hangong muncul dan mengungkapkan bahwa semua ini adalah rencananya dalam membasmi para penyegel entitas kejahatan. Di malam harinya, Tang Shi menemukan kedua adiknya terkapar di tengah jalan. Melihat Ku Feng masih hidup, ia pun membawa kedua adiknya ke klinik Dr. Lu. Namun, karena luka Ku Feng sangat parah, Dr. Lu pun tak mampu mengobati Ku. Dari situlah Tang Shi memiliki ide untuk membawa Ku Feng ke gurunya yang mungkin bisa mengobati adiknya. Keesokan harinya, Tang Shi dan Lu membawa Ku Feng ke markas penyegel entitas kejahatan yang terletak di dalam gunung berapi. Sesampai di sana, Ku Feng diletakkan di atas altar, sedangkan Tang Shi menghadap sang guru sambil menunjukkan abu Luan. Tang Shi melemparkan bola biru kepada sang guru dan meminta penjelasan mengapa bola itu ada di rumah Bu Hangong. Bu Hangong kemudian menyerang Tang Shi dan akhirnya mengungkapkan alasan mengapa dirinya melakukan semua ini. Bu Hangong mengatakan bahwa besi yang menyatu di lengan para penyegel memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, sehingga nantinya bakal menyebabkan peperangan besar dalam memerebutkan besi tersebut. Dan satu-satunya cara agar besi itu lenyap, yaitu dengan membunuh para penyegel entitas kejahatan. Itulah mengapa si guru rela membayar semua orang, termasuk Bu Hangong dan Chang, untuk menyebarkan kebencian kepada penyegel entitas kejahatan, dan dengan hilangnya besi naga, maka dunia akan kembali damai. Tidak hanya itu, si guru juga ternyata menyelamatkan inang Raja Kejahatan dan memberikannya ke Bu Hangong. Mendengar pengakuan sang guru, Tang Shi pun marah besar dan langsung menyerang si guru. Namun bukannya menghindar, si guru malah membiarkan dirinya terbunuh. Sebelum mati, si guru memberitahu Tang Shi bahwa batu entitas kejahatan harus dihancurkan, dan mereka harus melakukan pengorbanan demi kebaikan yang lebih besar. Di sisi lain, saat Lu sedang mengawasi tubuh Ku Feng, tiba-tiba entitas kejahatan tentakel yang tadi di rumah Bu Hangong melompat keluar dari tubuh Ku Feng. Ternyata entitas kejahatan itu telah merasuki tubuh Ku Feng sehingga ia bisa datang ke goa ini untuk menyerap energi besi naga. Raja Kejahatan itu lalu menyerang Lu dan berhasil mengalahkannya. Setelah itu, Raja Kejahatan mulai menggabungkan dirinya ke dalam tubuh Ku Feng. Hal ini menyebabkan Ku Feng melayang ke udara dan mengubahnya menjadi makhluk mengerikan. Tang Shi lalu mencoba membantu melepaskan Ku Feng, tetapi karena Ku Feng telah dirasuki Raja Kejahatan, ia pun malah menyerangnya.
Setelah itu, Raja Kejahatan merubah Ku Feng menjadi makhluk raksasa bernama Baer. Si Baer lalu pergi menuju ke kota di mana ia mulai melemparkan bola api ke perumahan dan membuat semua orang panik. Bahkan para prajurit Bu Hangong kemudian bergegas melakukan serangan balik dengan anak panah. Namun, sia-sia itu percuma karena anak panah yang ditembakkan bagaikan kancing kecil di atas panci. Melihat kekacauan itu, Pak Bu Hangong pun berteriak ke Raja Kejahatan untuk mematuhi perintahnya. Di mana sebelumnya Bu Hangong telah membuat perjanjian dengan Raja Kejahatan agar saling melindungi. Namun, tentu saja yang namanya entitas kejahatan tidak ada yang benar. Ia mengingkari janji Bu Hangong dan langsung menghancurkannya. Tidak lama kemudian, Tang Shi akhirnya datang. Tang Shi lalu terbang ke pundak Raja Kejahatan untuk membebaskan Ku Feng yang dikendalikan oleh Raja Kejahatan. Namun usahanya itu sia-sia karena Raja Kejahatan menyelentik Tang Shi sampai membuat Tang Shi terjatuh. Sementara itu, Chang Yi mendapati bahwa Wang Long mulai mengemasi barang-barangnya untuk pergi. Dari situlah, Chang Yi baru tahu bahwa Wang Long adalah orang jahat, di mana ternyata orang tua Chang Yi dibunuh oleh Wang Long yang menyamar menjadi penyegel entitas kejahatan. Itulah alasan mengapa Chang Yi sangat membenci penyegel entitas kejahatan. Tapi sayangnya saat ini tuduhan itu salah, sehingga Chang Yi pun merasa bersalah karena telah membuat Lu terbunuh. Wang Long kemudian menikam tubuh Chang Yi, dan sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Chang Yi berhasil membunuh Wang Long dengan menggunakan belati kecil yang dia selipkan, dia menghujamkannya ke bagian vital Wang Long. Adegan kemudian berpindah ke luar istana, di mana Tang Shi masih berusaha berdiri kembali untuk menghadapi Raja Kejahatan. Raja Kejahatan tersebut tampak sangat tangguh. Di tengah kerumunan yang berkumpul, muncul seorang pria yang ternyata adalah seorang penyegel kejahatan. Selama ini, dia terpaksa bersembunyi di balik kedok biasa agar warga tidak mengetahui identitas sejatinya. Dengan berani, dia mengeluarkan senjata sakti andalannya untuk menyerang Raja Kejahatan. Namun upayanya masih belum membuahkan hasil. Sementara itu, scene beralih ke Dr. Lu yang sedih melihat Tang Shi terluka. Dengan kekuatan yang dia miliki, Dr. Lu menggunakan ajian Sabta Manik untuk menyembuhkan Tang Shi dan berhasil. Dengan sembuhnya Tang Shi, ia pun kembali bangkit. Tang Shi pun terpaksa membunuh Ku Feng, sehingga Raja Kejahatan pun berhasil dikalahkan. Melihat keberhasilan Tang Shi, para warga yang tadinya menghina penyegel entitas kejahatan, kini malah mendukung dengan adanya penyegel entitas kejahatan. Mereka senang karena penyegel entitas kejahatan telah berhasil mengalahkan Raja Kejahatan. Beberapa hari kemudian, Tang Shi pergi ke markas penyegel entitas kejahatan untuk mengenang semua rekan-rekannya. Film ini lalu ditutup dengan Tang Shi yang mendengar suara Lu dari arah belakang dan film pun berakhir. Demikian tadi kisah menarik dari film The Legend of Envelope Demon. Bila kalian suka, jangan lupa untuk tonton filmnya secara legal. Dan juga mohon untuk dukung kami dengan like, comment, share, and subscribe.